Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siapa yang ada hari ini? Yang izin siapa tadi? Putra. Putra Ben. Putra Ben emang. Ya, dia jadi masuk ke kantong. Dibayarnya mengantok dan mengantok. Pengembangan diri ya teman-teman. Apa tahu besok kan jadi pemikir Ben. Ambil izin. Bukunya udah dikeluarkan? Sudah? Oke. Hari ini kita materi berbeda. Kemarin apa materinya? Surat. Nah, sekarang sekarang kita belajar tentang buku. Tahu buku? Tahu. Apa buku? Buku yang ada tulisannya. Apa buku? Apa puisi? Rotasi. Buat apa? Adalah sama kertas yang ada tulisannya. Buku adalah buku itu sebenarnya adalah kumpulan lembaran kertas yang berisi tulisannya, itu buku. Nah, implikasinya apa? Belajar buku yaitu biar kalian bisa melakukan kegiatan membaca efektif. Nanti membaca apa membaca? Apa? Definisi membaca itu apa? Pernah membaca? Ya. Apa itu membaca? Memahami tulisan. Membaca adalah kegiatan melihat dan memahami isi tulisan atau bacaan itu membaca ya. Nah, efektif itu apa? Pernah dengar kata efektif? Efektif apa? Belajar itu kayak Efektif itu cepat tapi paham. Itu efektif. Membaca efektif berarti kalian membaca dengan cepat tapi paham isinya. Kalau kalian baca lama baru paham berarti itu tidak efektif. Membaca cepat tapi tidak paham sama aja tidak efektif. Oke, kita masuk materi. Yang pertama buku. Buku itu secara umum dibagi jadi dua. Oke, saya lupa adanya ya. Adanya itu ini kadenya. Buku, ada buku fiksi. Lawannya fiksi berarti apa? non fiksi. Non fiksi. Apa itu fiksi? Tidak nyata. Tidak. Tidak nyata berarti apa? Lalu Tidak nyata berarti apa? itu Tidak nyata tahu? ilusi. Kayalah. Ya, maka lalu Atau rekaan. Cerita. Sama aja ya. Fiksi. Kalau non fiksi apa? Berisi berarti fakta.
Contoh buku fiksi. Boleh itu. Dongeng. Oke. Terus cerpen. Pinter juga. Terus apa lagi Jul? Hah? Komik. Manga. Terus? Gue apa ya? Koran itu bukan buku ya? Koran itu buku nggak sih? Novel. Oke, lanjut. Ini buku fiksi. Gak ada yang nyata ya? Ya termasuk apa yang kemarin cerita apa? Hewan? Fabel itu termasuk ini. Oke, kalau buku non fiksi, koran itu bukan buku. Bukan fiksi adalah cerita hidup. Legenda itu fiksi ya. Legenda itu fiksi. Majalah bukan buku. Aslinya bukan buku. Apa? Contohnya? Nanti. Buku itu pengetahuan. Hah? Ya, berarti buku. Buku itu buku apa tuh? Buku pelajaran. Oh iya. Ini gue sejarah. Buku pelajaran. Terus Buku sejarah pelajaran penting. biografi atau biografi? Tahu. Apa biografi? Peta. Kan? Itu biografi. Iya, biografi. Itu kok kayak spesifik Jawa. Biografi itu buku yang isinya cerita hidup seseorang. Iya. Biasanya orang penting yang nulis atau dituliskan biografi. Contoh Soekarno itu ada biografinya. Itu yang ceritain Soekarno dari lahir sampai mati. Itu ceritain. Ya bahkan ada orang yang belum mati pun udah ditulis buku biografinya. Contoh Elon Musk ya. Elon Musk kan pendiri Tesla. Itu belum mati aja udah bikin buku cerita itu. Kenapa dibikin? Kan dia orang penting. Banyak kalau di Indonesia biografi tentang Habibie. Tahu Habibie? Tahu. Biografi tentang SBY juga ada. Megawati juga kayaknya ada. Dan mungkin yang perempuan harus baca biografinya Megawati. Biar Megawati itu adalah salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh di Indonesia ya. Berpengaruh ya. Iya, Megawati. Tahu kan Megawati? Ya, salah satu perempuan presiden perempuan pertama Indonesia. Semoga langsung. Contoh lagi. Skripsi. Tahu skripsi? Tahu. Apa skripsi? Tugas kuliah paling menyesakan. Ya nanti kalau kalian kuliah itu bikin skripsi. Tugas yang paling menyesakan. Itu bukan fiksi ya. Itu fiksi. Isinya apa? Di sini tentang riset. Hasil penelitian dan skripsi itu isinya hasil penelitian. Tergantung nanti jurusan kalian apa. Kalau IPA ya meneliti tentang biologi. Kalau kalian jurusan kehutanan, ya meneliti tentang hutan. Iya, seperti itu. Kalau saya dulu kan bahasa Inggris ya, saya dulu bikin buku bahasa Inggris, bikin modul. Itu penelitian awalnya dari penelitian. Terus satu lagi yang apa? Buku panduan atau buku panduan? Ya. Buku tetapi yang pernah beli kulkas? enggak. Mesin cuci HP? Pasti kan ada buku panduan. Iya, itu buku panduan itu non fiksi. Buku teknik. Ya. Tapi kalian emang pernah baca buku panduan? Enggak. Pernah apa ini? Terus nanti baca buku dulu. Enggak, definisi buku tadi adalah kumpulan kertas atau tulisan ya. Kumpulan atau lembaran-lembaran kertas yang punya yang ada bacaan dan tulisannya.
dibagi dua, fiksi non fiksi. Fiksi tidak nyata ya, rakaman, cerita, khayalan penulis ya. Contohnya dongeng, fable, legenda termasuk. Yang dia legenda itu tidak nyata. Legenda Tangkuban Perahu yang nggak nyata. Tangkuban Perahu itu dulunya apa namanya legendanya? Perahu ya? Ya terbalik. Nggak mungkin perahu terbalik jadi gunung. Seperti halnya Prambanan. Prambanan itu dikisahkan berapa malam? Satu malam. Tidak mungkin ya satu malam. Itu puluhan tahun aslinya begini. Ya beberapa tahun, puluhan tahun. Itu lama begini. Cuma legenda itu kan cerita dari mulut ke mulut ya. Ya orang-orang kan suka ngarang-ngarang cerita. Iya, dengan bantuan jin lah, bikin sandi lah dalam satu malam lah. Roro Jonggrang kan tahu? Kalau Tangkuban Perahu itu anaknya sendiri jatuh cinta pada ibunya untuk menikahi, bikin syaratnya itu bikin perahu dalam satu malam juga. Terus karena marah perahunya ditendang, itu nggak masuk akal. Kalau dilihat dari segi teknologi sekarang pun nggak masalah. Oke, yang kalian bawa novel ya, 90% mungkin bawa novel ya. Kecuali bukan. Hendrito bawa buku apa ya? Komik pasti tahu lah ya. Obat-obatan. Oke, non fiksi nyata. Isinya fakta, berisi informasi sampai gitu. Nah, ini contoh buku non fiksi. Kemarin lanjutannya Sapiens. 21 lesson, 21 adab untuk abad 21. Ini mata satu. Baca. Ya, yang nulis ini orang Israel. Kemarin namanya terus Yuval Noah Harari. Udah kelihatan namanya. Ya isinya ini karena ini buku non fiksi, isinya ini tentang tantangan di abad 21. Abad 21 itu sekarang ya. Dari tahun 2000 sampai 1999. Satu abad 100 tahun di 2099. Isinya ada tantangan teknologi. Mungkin kalian gede nggak dapat pekerjaan. Kenapa seperti itu? Pekerjaan kalian digantikan oleh robot. Itu tantangan politik, tentang pendidikan seperti itu. Ini retina ya. Nah kalau ini buku fiksi ya. Apa ini? Komik ya. Manga. Saya yakin kalian nggak tahu judulnya. Hah? Evangelion. Tahu. Ini chapter terakhirnya. Iya nggak tahu. Semuanya marah. Bilang aja tadi Pak. Tidak melihat manganya. Malah ada gini-gini. Apa nih? manga. Gambar apa? Gambar anime. Ya gue lah. Gambar selfie. Aku malah orang paham manga. Oke, contohnya. Oke, kita masuk ke unsurnya. Unsur buku yang harus kalian ketahui. Unsur. Yang pertama, kalian harus tahu jenis buku kalian itu apa. Itu jenisnya itu atau itu. Jenis buku yang kalian bawa. Dua, judul buku. Tahu kan judulnya di mana? Ya, tempat gede. Judul itu di mana? Ini kayak ini bahasa Indonesia. Di A.
Kuliah nang over di depan apa namanya di cover depan. cover bahasa Indonesia apa Halaman sampul. salah ngobrol Tapi di sampul ya. Sebelum judul lupa kelewatan sorry. Tema baru judul. Iya. Tema itu dari tulisannya tentang apa? Kalau novel biasanya tentang apa? Percintaan. Berarti apa? Romantis. Kalau biasanya di buku kayak gini itu ada temanya. Ini adalah sains ya, sains populer. Sains itu apa? Sains Tahu. apa? Apa sih sains? Kayak itu. Pelajaran sains itu pelajaran apa? IPA. Pelajaran apa? Pelajarannya Pak Kiri. Kalau IPA. IPA. Ini buku tentang IPA ya. Oh. Sains. Temanya sains. Ya tema selain itu apa lagi? Kalau fiksi nih, temanya kira-kira apa? Fantasi. Romantis, oke. Fantasi, boleh. Terus Fantasi terus sihir. sihir ya fantasi. Oh iya. Tema Adventure. petualangan nggak boleh. Terus Harem. kalau yang lucu-lucu apa? Komedi. Lawak. Tema action juga ada. Racing. Kalau yang serem temanya apa berarti? Horor. Kalau yang jahat-jahat Namanya aku jahat. kayak Enemy villain. pembunuhan maksudnya apa? Killer. Kriminal ya bang. Kalau non fiksi temanya apa? Tadi ya pengetahuan. Pengetahuan. Terus Cara jaga. sejarah biografi. Terus apa lagi biologi? Apa temanya? Ada tema pengembangan diri ya. Ilmu Taifa. Ada buku yang sangat terkenal sampai percaya pertama ada judulnya itu yang Mark Manson itu apa? Cara bersikap bodoh amat apa? Oh iya. Itu pengembangan diri termasuknya. Pokoknya buku pengembangan diri itu contohnya cara berpidato, cara berbicara di depan banyak orang. Itu kan ada bukunya ya, ada teknik-tekniknya. Itu namanya buku pengembangan diri. Iya kan ada ya? Oh ada juga saya punya buku cara membaca body language. Body language itu gerak-gerik orang ya. Maksudnya ketika kalian ngobrol sama orang, itu kelihatan orang itu tertarik atau enggak dari gerak tubuhnya ya, gerak kelihatan. Contoh saya ngajak ngobrol bos muda, nah dia itu gerak tubuhnya kayak gitu tuh, tertarik nggak kira-kira? Enggak kan? Biasanya kalau tertarik emang dari cara duduknya udah kelihatan. Cara duduknya itu orang mengkok mana, orang yang mana tapi lurus ke yang biasa bicara. Itu gitu. Iya, banyak lah banyak. Jadi begitu. Terus gimana cara melihat orang yang bohong ketika bicara itu ada paling gampang ya Gerak-gerik tidak perlu. bukan cara paling ampuh ya kalau perempuan biar kelihatan bohong nggak sumpah terus dua sumpah mandul gitu itu paling efektif dia siap gitu. Kalau dia siap berarti dia nggak bohong tapi itu jok aja ya cuma jok. Nah kelas 9 pengen kayak gitu ya. Istirahat kedua kok malah kemang ya. Si Dewi siapa? Dewi S. Oh gitu itu cuma jok ya. Jangan dicontoh ya. Itu anak yang udah nggak pengen sekolah. Oke, temanya udah, judul udah tahu. Lanjutnya adalah
penulis. Iya. Kirain. Atau pengarang. Setelah penulis ada pengarang, kok penerbit. Penerbit itu pasti perusahaan ya. Perusahaan buku yang paling terkenal yang punya toko buku. Namanya apa? Sebanyak G. Toko buku yang paling terkenal Gramedia. Itu adalah buku paling terkenal Gramedia. Ada yang nggak tahu Gramedia? Yang lalu nenek itu. Besok kalau kuliah pasti tahu Gramedia. Dikit-dikit ke Gramedia. Nah, nekor harus kuliah sebenarnya. Nekor kuliah ketinggalan. Kemudian ada jumlah halaman. Halaman itu muka ya. Satu lembar biasanya ada berapa halaman? Dua halaman. Ini ada lembar sama halaman beda. Kemudian jumlah bab. Tahu bab? Tahu. Apa itu bab? Chapter. Ya, kalau bahasa Inggrisnya chapter. Bab itu ya. bagian ya. Nah, contohnya ini, buktinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bab. Bab pertama judulnya tantangan teknologi, bab kedua tantangan politik, bab 3 keputusasaan dan harapan, bab 4 kebenaran, bab terakhir daya tahan. Nah, di dalam bab itu bercabang lagi, namanya subbab. Bab subbab. Subbab pertama adalah di bagian tantangan teknologi, subbab pertama itu kekecewaan. Akhir sejarah telah ditunda. Bagian subbab kedua pekerjaan. Ketika Anda tumbuh dewasa, Anda mungkin tidak memiliki pekerjaan. Ada 4 subbab. Tantangan politik ada 5 subbab. Itu seperti itu. Di sini ada judulnya yang brosurnya. Apa ya mereka cara bukan. Intinya Anda tidak sepintar yang Anda kira ya. Waduh, iya. Judulnya itu. Oh, Oke, ketidaktahuan. Anda tidak sepintar yang Anda kira. Judulnya begitu. Intinya itu, sepintar apapun kalian itu nggak bisa hidup sendiri. Kalian tetap butuh petani buat makan, butuh dokter buat kesehatan gitu. Sepintar apapun kalian, malah jika dibandingkan dengan manusia purba, mungkin lebih pintar manusia purba. Kenapa seperti itu? Manusia purba pertama secara makanan mereka bisa nyari sendiri, berburu, ya kan? Berburu hewan. 2, secara rumah mereka bisa bikin rumah sendiri, bikin bukan. Cuma kalau sakit ya mama repot kalau cuman. Intinya manusia purba itu jauh lebih mandiri daripada kita. Mereka itu skill bertahan hidupnya jauh lebih. Kita mau bikin rumah undang siapa? Kuli, tukang kan. Mau makan, dadak beli ke pasar gitu. Manusia purba nanam sendiri, panen sendiri, makan sendiri gitu. Tuh, Anda tidak sepintar yang Anda kira. Judulnya. Oke, jumlah bab tadi udah. Nah, rincian bab terakhir. Rinciannya dirinci bab 1, 2, 3 apa aja? Contoh bab 1. Kalau novel bab 1 apa nih? Bab 1 judulnya apa? Dilihat di daftar isi. Orang anak daftar isi ini luar biasa. Tapi ada judulnya yang pasti. Ini judulnya bab 1. Apa? Kamu mau resign? Tahu resign? Resign.
Oh, ini bambu apa banget? Baru 5 halaman udah. Silakan. Nggak ada nama semua. Ini kebetulan punya Dini nggak ada daftar isinya. Coba dilihat punya kalian. Ada daftar isinya? Hah? Ya, kalau novel kebanyakan memang tidak ada daftar isinya. Jadi kalian harus buka satu-satu buat melihat rincian bangun. Gak ada. Berarti ya kalian juga dipetani. Kalau yang berita pasti ada, buku non fiksi pasti ada ya. Ada berapa bab kan? 15 bab. Bab 1 subbabnya berapa? Subbabnya dihitung untuk A, B, C, D, E, F. A sama F berapa berarti? 6. Itu namanya subbab ya. Oke. Kita masuk tugas ya. Sekarang rangkum buku itu gampang. Tapi kalau rincian subbabnya nggak cukup, tinggal di belakang. Dari unsur-unsur itu ada yang bertanya? Enggak ada. Oke, kita langsung aja ya. Silakan diskusi dengan teman-teman. Ya, 10 menit saya. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Ini itu grafis dia. Ya, mana dia? Rincian babnya itu ditulis judul babnya apa sih? Ya, ditulis. Ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Contoh saya 1 tadi tantangan teknologi. Ini contoh komik ya. Komik itu juga ada. Kalau ini ada daftar isinya. Ini adalah berarti bab ke-84 ya. Karena ini buku ke-13. Buku ke-13 ya. Ini berarti bab ke-84. Judulnya calling, memanggil. Ke-85 judulnya trickery. Hah? Ini Asuka, Rayana ini sama Hikari Shinji. Ya, silakan. 15 menit dari sekarang ya. Pak Melu berarti ya Pak ya. 15 menit dari sekarang. Kalau kemarin saya kan nggak minta buku. Sesuai dengan yang kalian sukai. Sebelah halaman ada. Biasanya di depan itu langsung ada. Nih, 288 halaman. Itu di depannya. Kalian baca depannya dulu.
cari bab-babnya aja. Namanya apa? Petualangan apa ya? Buku bukan fiksi loh ya. Buku itu bukan fiksi. Ada yang non fiksi, fiksi semua. Fiksinya novel. Apa? Novel. Dia novel. Oke, berarti fiksi ya. Novel. Bukunya Dewi Lestari, ya kan? Kenapa? Ya sama di samping kebukuan. Beda, benar itu kesalahannya. Percetakannya apa? Yang nyetak. Biasanya ada Mizan publisher, terus Gramedia. Itu penerbit. Hah? Dia Gramedia. Penerbit. Oh ya, baca Gramedia kan? Itu penerbit paling terkenal. Dia depannya kan? Oh, di depan. Tuh, dibaca. Cari nama penerbitnya. Temanya apa? Apakah romantis? Apakah komedi? Itu tema. Ini masih banyak ya sebenarnya tema ini sebelum beberapa tahun. Kalian kira-kira bukunya yang secara garis besar menceritakan apa? Iya, romantis berarti romantis. Unicul lah. Ini apa ya? Bisa kembali ke masa lalu ya? Iya, yang sebelumnya dinginan ya. Iya kan yang sebelum kopi dingin. Judul babnya apa aja? Berapa bab? Ya betul. Satu apa dua? Tiga. Bab satu. Oh. Ya dan ini dulu saya seri yang oh 1, 2, 3, 4 gitu doang. Jadi jangan berarti gitu. Ini sampai berapa? Udah 3 tadi. Udah 1, 2. Ya oke gitu bukunya. Mbak itu ini. Makanya kamu nanti ya nanti.
Babe dibuka satu-satu bukunya halamannya. Ini satu. Satu berarti dua ini. Buka yang satu-satu. Satu, dua. Dilihat dulu ada berapa? Ini apa? Jumlah halaman itu jumlah halaman ini kan? Rincian itu judulnya apa? Ditulis judul babnya. Enggak ada. Ya satu aja, dua, tiga. Ya iya berarti mission satu. Satu titik mission satu. Dua titik mission dua. Tulis aja 1,2, 3, 4 sampai berapa bab? Hah? 44 bab? Ya. Hah? Oh ya, sama aja. Bener beda, masa beda? Hah? Bener beda. Buku novel. Ya 5 menit. Sama selesai. 5 menit. Ayo ubah 38. Ya 38. Wah, kamu udah 38. Bab 1 dong ya, tinggal 1. Bab 1 dia berbeda persis begini ya. Menangkap kan? Gampang ya bab 1, bab 2, bab 3. Ya judulnya cuma kayak gitu. Nggak mungkin buku itu pasti ada penerbitnya. Penerbit itu pencetak. Tiga serangkai pustaka mandiri. Udah. Dikasih nama ya. Ya wes lah, nggak apa-apa. Republika penerbit. Epilog itu sesudah bab terakhir biasanya. Prolog itu awal cerita, epilog itu akhir cerita. Endingnya. Oh ya, endingnya.
nanti tugas kalian itu di akhir ini saya tanya bab 1 tentang apa. Secara garis besar. Nanti ulangan paling akhir ya. Bab 1-nya itu apa sih? Pak, form materi apa? Buku yang iyalah materi. Saya ganti saya gawe. Sampai lupa ini. Ya, semua buku itu bagus ya, baik semua buku. Kalian tahu buku yang jelek apa? Buku yang kalian tidak kalian baca. Kalau kalian punya buku dan buku panduan cara merakit bom. Jangan sampai beli buku, nggak kalian baca yang contohnya saya beli banyak buku tapi nggak saya baca. Aku juga ada. Kayak sekali Pak, maksudnya kayak gimana? Rincian bab itu judul subbabnya itu satu jeruk panas satu rincian bukan rincian jenis panas jangan di situ di sini bahkan sudah saya sediain kolom di sini kenapa di sini ya nanti kalian kasih ya gampang tinggal saya akan menyampaikan tentang rangkuman buku yang saya bawa. Jenis bukunya apa kalian jelaskan. Kalian baca. Apa di buku apa sih? Ya nanti saya kumpulin saya baca. Yang awal paling Alex Media Putih itu udah bagus kayaknya. Itu penerbit komik itu Alex Media Putih itu. Ini kayaknya juga punya Alex. Oh, ini apa? Ini MNC. MNC. MNC bukan MNC. Eminent Shadow. Eminent Shadow lah. Yang orang web ya Tapi ini sama ya, hampir semua komik itu diterbitkannya oleh PT Gramedia. Kan nerbitin Gramedia. Iya. MNC itu anak perusahaannya Gramedia. Berapa apa ya? Zaman saya ya. Tiga. Nah, lumayan kan? Kan enggak lagi nih. Aku punya di Meksiko. Sama. Gua baik. Judulnya fiksi apa non fiksi? Non fiksi judulnya. Ini fiksi mah itu. Dia fiksi. Cinta kan apa? Temanya apa? Ini kenapa fiksi? Karena ini novel. Ngomongnya aneh fiksi gue sih biografi. Fiksi. Berarti buku novelnya Ingat ya, semua novel yang isinya cerita itu fiksi. Itu Habibur Rahman Shirazi itu nulis ayat-ayat cinta, terus apalagi pokoknya cinta-cintaan tapi latar tempatnya itu di luar negeri. Di Mesir. Pernah dengar ayat-ayat cinta kan? enggak. Punya. Itu kan itu
jatuh cinta sama yang non Islam juga kan? Sama siapa namanya? Baik, maaf. Sudah dong. Oh, ini dijaga ya. Itu dulu di film kan yang main di Anak juga, Pak. Apa anak-anak main, Pak? Kota apa? Ternyata musuhnya aku dulu gitu sih anak-anak dia tuh ya sampai gila aja kok ada narkoba aduh ya baik kok yang belum siapa yang belum? Satu yang belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayaknya udah. Niko udah nih Pak? belum sudah Semua di sini. Di belakang aja. Kalian tahu kan sekarang bahwa bab buku terutama novel itu banyak sekali ya. Novel. Ada yang sampai 40 bab. Nah, kalau bab buku non fiksi itu biasanya dikit. Biasanya sih. Contoh buku pelajaran. Satu buku, satu semester paling 8 bab. Jelas. Risa Saraswati, horor. Horor kan? Itu kan dia temannya Saiton kan? Yang Belanda, cetak Belanda ya. Nah, ini contoh nanti kalian jelasin kayak gini. Nggak semua lah, oke. Selamat pagi semuanya. Ini saya akan menjelaskan buku yang saya bawa ya. Jenis bukunya adalah buku non fiksi. Judulnya, temanya pengetahuan umum, science. Judulnya 21 lesson. Lesson itu bahasa Inggris artinya pelajaran. 21 pelajaran. Penulisnya adalah Yuval Noah Harari, penerbitnya adalah Sefer. Penerbitnya Sefer Global Indo Kreatif. Nah, buku ini terdiri dari 5 bab. Bab 1 tadi ya udah saya jelaskan. Udah gitu aja. Terima kasih. Boleh dirangkum. Iya, ini kan tugasnya merangkum. Ngerampung kerampannya dulu. Nanti ngerangkum isinya. Apa mengharapkan bahasa dari bawah? Iya nggak apa-apa. Tapi sambil bawa dulu. Ini adalah ini Mas belum 3. Tapi nanti saya tanya. Per babnya kalian baca sampai bab berapa? Saya tanya besok setelah lebaran. Kalian udah baca sampai bab berapa? Saya tanya. Masa pulang? Garis besarnya aja.
Tadi ya gue orang mati. Iya, karakternya siapa itu. Tapi kan sebelum saya tanya itu, saya pasti tanya karakternya siapa aja. Itu bikin ramai. Fotonya karakter apa itu ya? Intrinsik, biasa unsur intrinsik lah. Karakter, kenokohan atau sifat ya. Terus apa lagi tuh? Watak, watak. Iya, wataknya sama. Terus latarnya, di mana, kapan? Itu besok saya tanya. Jadi wataknya itu ya kan ada garis besarnya di suatu kota namanya apa? Di suatu kota yang berarti emang di suatu kota. Terus latar waktunya berarti siang, malam, sore, pagi juga. Siapa itu? Setiap hari ya. Tentunya lolos. Oke, sambil menunggu ada yang mau itu. Ngapain Pak itu? Itu pacar. Gak usah, langsung jumlah bapaknya. Coba, Rik, nama latihan ngomong. Terdiri dari berapa kota? Yuk. Ayo Tok, nggak apa-apa Tok. Pokoknya apa kapan? Langsung aja bagi teman-teman. Mau bagi teman-teman. Saya akan membacakan rangkuman yang telah saya buat. Selamat panas teman-teman. Saya akan membacakan LKPD. Amelia, Ikania, ya kan? Apa kan? Buku saya adalah fiksi. Tema buku saya. Gak apa-apa. Apa? Yuk. Tema bukunya romantis. Bukunya Kalau bisa mau lanjut semua. Berdua apa berdua? Langsung berdua Tok. Nanti kan ya. Ayo, latihan ngomong. Jangan apa gitu? Yuk, ya mau. Pokoknya di waktu itu. apa kalau di sini ada kebuyan? Bawa ya. Selamat pagi teman-teman. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rangkuman buku yang telah saya bawa. Apa aja Bu? Lihatin gitu. Apaan tuh? Apaan tuh? Terus Ya udah dibaca. jenis buku saya fiksi, tema buku supernatural, judul buku Hati Sang Naga, penulis Ray S.A. Tejanidro, penerbit PT Telex Media Komputindo, jumlah halaman 400 halaman, jumlah bab 27 bab. Oke, Jul. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan rangkuman buku yang saya bawa. Lihatin tuh. Oke. Apaan tuh? Nis. Jenis buku fiksi, tema buku romantis, judul buku Semoga Benda Disayang Allah, penulis Terendiek, penerbit penerbit, jumlah bab 306, jumlah halaman 306, jumlah bab 15. Jumlahnya 15. Oke, sekian dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Yo.
supranatural. Supranatural itu pasti ada hantu-hantunya. Romantis. Orang kira supranatural apa hari berapa? Supranatural Pak. Mana ada Supranatural. Kalau bahasa Indonesia-nya itu supranatural. Kalau bahasa kalian suprabro. Supranatural. Yang itu. Suprabro. Ayo terang ETR. Jangan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan rangkuman buku yang sudah saya bawa. Jenis buku fiksi, tema buku romantis, komedi, sama kriminal. Penulis novel berhalaman 320 halaman berbab ada iya. Penerbit pada tidak serangkai kata mandiri jumlah halaman 111 jumlah Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan apa hubungan subjeknya? Ini bab satunya. Satu pernikahan apa? Assalamualaikum. Dua amal yang indah. Kita baik coba. Kan terima kasih sudah masuk. Rindu sudah tahu. Artinya saya. Ayo pemajukan ayo. Berapa? Bagus tuh. Jangan apa-apa ya. Saya temanin. Ya wes cara iki sira Pak. Wajar. Gawe lah. Tidak boleh. Tidak boleh kak. Itu ya apa sih? Stop. Assalamualaikum warahmatullahi Saya akan membacakan rangkuman yang saya bawa. Ya. Materi dia Jadi buku fiksi
Oke, tema buku dengan kita judul buku dalam mimpi singkat. Penulis Habibur Rahman rangkuman buku yang saya bawa. Kau kasih tahu apa judulnya? Oke, berapa? Banyak dua. Ini singkat. Tangan. Oke, saya akan membacakan rangkuman buku yang tadi saya. Kasih tahu namanya ya. Tiga rasa. Adik tidak adik. Ya. Penerbit PT Gramedia halaman 470 Bapak Mau satu Bang. Oke. Wow. So, akhirnya ya sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendriko. Damai dengan masa lalu. Aduh, dan Yang ada. Jenis bukunya non fiksi. Ini jenis buku non fiksi ya. emang apa Pak? Berjalan di siang hari judulnya. Temanya apa kalau kayak gitu begini? Temanya ikut pengetahuan. Keagamaan. Ini keagamaan ya. Temanya agama. Oh nyata. Judulnya sudah berjalan di siang hari. Meraup pahala di saat sibuk. Sabar dulu, saya jelasin dulu. Perhatikan dong. Penulisnya Ustadz Enjang ya. Enjang itu kalau bahasa Jawa apa ini? Besok. Belum Enjang. Penerbitnya Multimedia. Jenis buku non fiksi. Bukan. Temanya agama. Ini apa? Sholat berjamaah, zikir pagi, puasa, jaga kebersihan. Jenisnya fiksi. Judul di tema petualangan. Judulnya apa? Diamond Gang The Mission. Terus penulis. Oke, penerbit. Halamannya berapa? Oke, jumlah baunya. Oke. Rasa buku berarti saya pada sekolah. Saya akan
buku fiksi, tema, otomatis, silakan dari waktunya udah ngasih buat kita ini buku yang paling tebal kelihatannya super apa ya, ini seriesnya Dewi Lestari, ini banyak aku tahu kan teman saya juga banget bukunya Dewi Lestari Itu kan Pak. buku apa? Nggak tahu saya juga nggak paham. Saya nggak suka buku novel artinya. Ya, silakan dikumpulkan. Ya. Kita merangkum ya dari Bodok. Jenis buku tadi apa aja? Jenis buku tadi apa aja? Jenis buku tadi? Iya, jenis buku tadi apa aja? Fiksi dan non fiksi. Oke, buku fiksi apa berarti? Fiksi adalah buku yang nyata. Buku yang isinya tidak nyata atau hayalan atau rekaan cerita. Buku non fiksi apa? ceritanya Isinya apa? Isinya apa? Non fiksi. Nyata atau fakta? Fakta. Dan sama non fiksi dan sama fiksi. Fiksi. Terus novel terus. Hah? Komik terus. Novel komik. Apa ya? Novel komik. Cerpen terus. Novel. Dongeng ya. Dongeng itu sebenarnya dongeng itu bercabang ya. Ada dongeng fabel, dongeng legenda, dongeng mitos gitu. Terus contoh buku non fiksi. Buku pelajaran terus. Biografi terus. Apa? Skripsi.
aduan. Apa tuh? Ayo. Unsur buku tadi apa aja? Aris. Bilang kok mau nambah sebenarnya. Apa Aris unsur buku? Aris? Buku. Baca. Baca ini apa? Tadi apa aja unsur bukunya? Ya anu. Apa dia nomor satu? Jenis buku. Oke, jenis buku dua apa? Buku. Sebelum judul tema, jenis tema baru judul, setelah judul penulis, jumlah buku, itu secara umum apa unsur buku secara umum. Tapi kalau buku non fiksi, buku fiksi itu nanti sama. Dalamnya itu kayak cerita fantasi yang mana dulu. Ada tokoh, penokohan, latar, ada alurnya ya. Alur itu ada cerita yang maju, maksudnya cerita maju itu ceritanya ke depan. Iya, maju. Ada cerita yang mundur, jadi nyeritainnya malah ke masa lalu. Itu alur mundur. Nanti kita lihat, tapi kayaknya kalian maju semua. Ada yang bertanyakan tentang buku? Tidak ada. Oke. Ingat ya, di bawah lagi besok ya. Kita lanjutkan pembahasannya. Puasa. Iya puasa ya, kalau pelajaran. Sama. Bulannya setengah 4.